What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Gak kerasa udah waktunya match preview lagi teman-teman ya kan. Setelah kemarin gak tahu dah lu gimana selama beberapa hari setelah kekalahan melawan MU itu. Gimana sosial media kalian, boleh drop di kolom komentar. Yang punya gue lumayan dibully ya. Karena banyak banget teman gue yang dukung MU ya, jadi lumayan banget sih, tapi nggak apa gitu ya. Dan kali ini kita akan ke game week keempat teman-teman. Kita akan mempreview match dari Liverpool versus Bournemouth yang akan bermain di Anfield Stadium. Kita akan bermain kandang kembali dan kita akan berusaha untuk meraih kemenangan pertama kita di musim ini di Premier League. Setelah 3 laga berlalu dan kita masih belum menang teman-teman ya. Kita sudah merasakan 1 kekalahan. Dan akan menjadi laga yang penuh dengan beban pastinya, dengan pressure gitu untuk Jurgen Klopp dan juga anak asuhnya pastinya. Karena tentunya publik fans Liverpool di all over the world gitu ya udah mulai nih kayak kalau 3 kemarin ya udah sih gitu. Ini tapi kalau laga keempat bermain di kandang melawan tim promosi lagi gitu ya. Ini adalah tim promosi kedua yang kita lawan gitu. Setelah kemarin lawan Fulham gitu kita imbang 2-2, kemudian lawan Crystal Palace kita 1-1, lawan MU kita kalah dan kembali kita akan bertemu dengan tim promosi yang sebenarnya nggak terlalu promosi banget karena Bournemouth tuh juga langganan Premier League gitu ya. Tapi kali ini mereka baru balik dari Championship Division dan sekarang mereka sendiri untuk secara laju mereka itu dari 3 pertandingan 1 kali menang dan 2 kali kalah. 1 kemenangan pertama mereka tuh diraih dari ngelawan anak asuh Stevie G gitu, dari ngalahin Aston Villa. Kemudian mereka kalah berturut-turut melawan Man City dibantai 4-0, melawan Arsenal main kandangnya Bournemouth dibantai 3-0 teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita punya ekspektasi yang sama gitu ya. Artinya melawan tim-tim besar ini memang mereka masih kalah kelas gitu, dan harapannya adalah Liverpool can do the same thing like Man City dan juga Arsenal pastinya, karena kita harus banget nih mengejar ketertinggalan kita dengan kita baru meraih 2 poin dari possible 9 points yang bisa dicapai teman-teman. Jadi ya ini sangat menarik, laga yang akan jadi sangat menarik untuk Liverpool pastinya. Untuk kita sebagai fans melihat gimana reaksi dari para pemain Liverpool dan juga Jurgen Klopp setelah kalau menurut gua ya, sedikit flashback ke belakang, kemarin melawan Man United itu bukan sedikit sih sebenarnya, besar pasti ya, tanggung jawab dari Jurgen Klopp gitu. Artinya dengan pemilihan starting line up yang menurut gue cukup dipertanyakan di lini tengah gitu. Dan gue expect kalau di laga kali ini harusnya Jurgen Klopp akan meracik ulang skuadnya gitu ya. Mungkin gak di depan tapi paling gak di tengah tuh bakalan diracik lagi teman-teman ya. Gue expect kalau Milner dan Henderson tidak akan bermain bersama lagi tentunya dong ya kan. Barusan tadi gue habis nonton press conference dari Jurgen Klopp gitu ya. Dan satu hal yang langsung gue cari dulu gitu dan ternyata memang bad news gitu adalah tidak adanya pemain yang kembali dari cedera gitu. Jadi kayak Diogo Jota, Joel Matip, Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, terus habis itu Thiago, semuanya belum bisa kembali teman-teman. Yang paling cepet adalah Kelleher, itu pun juga baru bisa ikut training lagi minggu ini. Jadi kalau lu berharap ada yang kembali, I'm so sorry guys. Dan Nunes pun belum bisa dimainkan karena dia masih harus menjalani suspend dari kartu merah dia melawan Crystal Palace. Jadi ya basically kita akan menggunakan squad yang sama seperti yang kemarin kita gunakan ya. Gua agak kurang tahu nih, kalian boleh drop di kolom komentar apakah Naby Keita nih available untuk laga besok gitu. Kayaknya soalnya kemarin tuh kan katanya sempat cedera gitu ya. Jadi menambah list daftar cedera para pemain Liverpool. Gua nggak tahu apakah Naby Keita available apa enggak, tapi yang jelas asumsi kalau Naby Keita juga nggak available dah gitu ya. Misalkan ya simply kita akan bermain dengan tim yang sama yang kemarin bermain melawan MU. Tinggal gimana caranya Klopp meracik ulang dan menyuntikkan semangat tersebut ya kan. Karena pressure itu udah terasa dari di press conference pun itu udah kerasa banget teman-teman. Dimana Jurgen Klopp itu berbondong-bondong, bertubi-tubi ditanyain tentang gimana
respon dari tim lu gitu kan, yang tiba-tiba mengawali start dengan seperti ini gitu, yang buruk gitu lah ya istilahnya. Terus habis itu apakah kalian udah mulai panik, apakah kalian mulai begini begitu dan segala macam. Terus setelah musim yang bagus beberapa musim terus tiba-tiba kayak gini gimana. Intinya semua pertanyaan tuh mengarah bukan sesuatu yang positif gitu, bukan sesuatu yang positif. Dan Jurgen Klopp di sana di press conference harus nge-backup timnya, harus cover kanan kiri untuk ngasih jawaban yang sifatnya itu kita nggak pernah bilang kayak Liverpool lawan siapapun pasti menang Liverpool gitu. Nggak semua laga tuh berat bahwa Liverpool bisa menang, yaitu adalah buah dari konsistensi dan effort yang mereka lakukan sedemikian rupa sampai mereka bisa memenangkan laga itu, karena tidak ada laga mudah di Premier League ataupun dimanapun gitu, nggak ada yang mau gitu, apalagi terlebih mereka lawan Liverpool, pasti mereka akan ngotot mati-matian gitu. Jadi bener-bener di press conference tuh mereka Liverpool yang diwakilkan oleh Jurgen Klopp sebagai manajernya bener-bener di press gitu, dikasih pressure dari para awak media gitu. Jadi menurut gue akan menjadi laga pembuktian mungkin buat Klopp dan para pemain bahwa mereka juga bisa gitu. Jatuhnya bebannya sama kayak MU kemarin gue rasa. Jadi mereka harus membuktikan kalau mereka bisa. Terlebih kita bermain di depan publik sendiri, bermain di Anfield Stadium untuk kedua kalinya, masa yang nggak menang gitu kan? Masa yang nggak menang lawan Bournemouth gitu. Jadi there's no excuse anymore gitu. Karena sebenarnya kalau mau ditanya, gue nggak tahu dalam hatinya Jurgen Klopp gimana, tapi Jurgen Klopp sendiri itu di press conference bilang kalau dia merasa sebenarnya the only match yang mainnya Liverpool tuh dia bilang jelek nih mainnya, itu cuma laga pertama pembukaan lawan Fulham yang 2-2. Itu menurut dia jelek. Lawan Crystal Palace imbang 1-1 dengan 10 pemain, dia bilang tuh bagus gitu kan. Dengan apa yang dimainkan, dengan kita bisa neken dengan 10 pemain, dia bilang ya sebenarnya bagus gitu. Cuman kayak ya mungkin kurang dan segala macam gitu. Kemudian laga melawan Man United, dia bilang sebenarnya kita menguasai 70% ball possession dan kita melakukan banyak sekali percobaan, hanya aja dari mereka juga bisa ngedefense dengan baik gitu. Tapi secara umum artinya permainan Liverpool ini sebenarnya cukup bagus gitu. Hanya saja ya mungkin gampangannya nggak beruntung gitu lah ya kira-kira ya. Karena dia bilang juga ya lu lawan Man United lu expect apa, kita juga bisa kalah. Itu peluangnya 50-50 gitu. Lu gak bisa bilang Man United lagi ancur lebur terus lu kasih peluang kita kayak 70% Liverpool yang menang gitu maksudnya. Jadi menurut dia permainan Liverpool ya nggak seburuk itu. Dimulai dari Community Shield dimana itu bagus banget ya kan, kita menang 3-1 lawan City, habis itu Fulham jelek, habis itu Crystal Palace dan MU, dia bilang sebenarnya secara permainan cukup oke gitu. Jadi gua rasa Klopp sendiri ya nggak tahu ya, itu cuman kayak berusaha nebel muka di depan doang atau emang itu perasaannya dia, gua nggak tahu. Tapi yang jelas dia bilang bahwa kita butuh untuk memperbaiki. Bukan berarti kita nggak butuh, kita itu butuh untuk memperbaiki. Yang paling simple adalah dengan memberikan effort lebih, usaha lebih gitu. Kayak oper aja 100 kali kan nggak mungkin 100-100-nya gagal, semacam itu kira-kira. Jadi kalau gua ngelihat laga ini sendiri sih sebagai fans, gua punya tuntutan untuk kita menang gitu ya. Karena ini udah laga kandang gitu, dimana atmosfernya pasti akan luar biasa karena semua orang masih ngedukung kita ada di belakang tim ini gitu. Jadi kalau tim ini tidak menunjukkan penampilan yang maksimal ya kita akan menyayangkan itu gitu menurut gua ya. Jadi so far kalau dari gua sendiri sih secara psikologi gua masih nge-backup tim ini, gua masih support lah ya gitu ya. Nggak yang jelek-jelekin siapa dan siapa gitu. Gue masih nge-support tim ini secara keseluruhan apa yang Klopp kerjakan, tapi bahwa harus ada yang dievaluasi dan diperbaiki. Gue rasa Klopp juga paham akan hal itu gitu. Kayaknya dia juga paham mainin Milner sama Hendo bersamaan itu juga nggak bagus gitu kan. Ya dan gue rasa di match kali ini sekalian ini langsung gue sambung aja sama starting 11 prediction gue, karena kayaknya nggak sempet deh bikin videonya lagi gitu. Ini aja udah agak telat gitu kan. Gue bikinnya hari Jumat malam nih teman-teman. Besok kita akan bermain hari Sabtu gitu. Ya gue pikir sih di belakang harusnya nggak ada perubahan ya. Kayaknya Klopp cukup puas dengan apa yang ada. Jugaan nggak terlalu banyak opsinya. Kemungkinan sih kayaknya Joe Gomez bakal tetap main gitu. Cuman ekspektasi gue harusnya mungkin Robo akan digantikan dengan Tsimikas, karena kemarin Tsimikas cukup bagus kayaknya. Dan Robo ini lagi kayak agak, maksudnya dia ngotot gitu tapi kayak lagi off aja gitu kayaknya. Mungkin bisa jadi melawan Bournemouth juga gitu kan, dikasih kesempatan, kita nggak pernah tahu sih. Kemudian di lini tengah sih yang bakalan banyak perubahan menurut gua. Harusnya Klopp nggak akan main-main lagi dengan nggak nurunin Fabinho dari menit awal. Gua rasa Fabinho akan turun dari menit awal, ada Hendo di sana dan juga mungkin satu lagi
siapa? Mungkin Harvey Elliott mungkin ya, Harvey Elliott gitu kan. Jadi posisinya adalah Fabinho sebagai DM, terus habis itu Henderson sama Harvey Elliott itu berdampingan, tapi Elliottnya yang di kanan. Kemungkinan gua rasa seperti itu. Dan di depan gua rasa mungkin Klopp akan menurunkan Fabio gitu ya, karena ngelihat kontribusinya dia kemarin gitu, dan dia beberapa kali selalu menjadi pemain pengganti. Sekarang mungkin akan dikasih kesempatan jadi starter, dan Firmino yang akan dicadangkan dulu mungkin ya, seperti itu gua rasa. Ya gimana ya, kita punya keterbatasan squad banget. Bahkan kemarin tuh sempat keluar rumor transfer ya, karena ini kan juga masih ada waktunya, masih sempat gitu kan. Rumor transfernya bahwa Liverpool berminat mendatangkan Frankie De Jong atau juga Marcos Llorente katanya ya kan. Lu bayangin sampai segitunya gitu kan. Dan gua rasa Klopp sendiri tuh sebenarnya pengen ada pemain datang, cuman emang FSG pelit aja, nggak mau keluarin duit gitu kan. Ya susah ya jadi Klopp, dan dia selalu berusaha nutupin FSG juga. Makanya dia bilang kayak gua fokus aja sama tim yang ada sekarang untuk memaksimalkan squad. Gua juga nggak punya power gitu ya untuk ngatur siapa yang datang dan siapa yang enggak, segala macam. Jadi gua rasa memang FSG aja yang pelit gitu kan. Dan apakah ini menjadi musim yang buruk buat Liverpool? Gua rasa belum bisa disimpulkan seperti itu gitu ya. Jadi kita lihat laga melawan Bournemouth besok gitu. Kalau menurut gua harusnya Liverpool bisa menang gitu. Selama Liverpool bisa bermain lepas, menurut gua main tanpa beban, main di depan publik sendiri, main kayak biasanya aja, main the Liverpool way gitu kan. Dan mudah-mudahan tren juga mainnya bisa kembali bisa bagus gitu ya. Mudah-mudahan kekalahan melawan Man United dan belum meraihnya kemenangan di musim ini itu nggak menjadi beban buat mereka, karena harusnya mereka profesional, mereka bisa move on ke laga berikutnya seperti yang selalu dibilang sama semua anggota tim bahwa kita fokus laga per laga. Jadi mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi mereka secara psikologi dan akhirnya berdampak ke permainan. Harapannya begitu. Dan kalau besok seandainya kita sampai menang, itu akan menjadi kelegaan tersendiri pastinya buat para pemain dan juga pelatihnya gitu kan, si Jurgen Klopp juga gitu, bahwa mereka akhirnya pecah telur juga gitu. Karena kemenangan pertama tuh sangat penting gitu kan, kemenangan pertama sangat penting, dan dengan kemenangan ini kita langsung mendekat sedikit ke pemuncak klasemen sementara Arsenal dengan 9 poin gitu kan. Jadi harusnya ini nggak yang situasi yang seburuk itulah gitu buat Liverpool, bahwa kita mengalami start yang tidak kita harapkan. Yes, indeed itu terjadi. Robo pun juga pengennya nggak kayak gitu. Harvey Elliott juga ngasih pernyataan nggak pengen kayak gitu. But it is what it is, man. In football everything is possible ya kan pastinya. Jadi harapan gua dan ekspektasi gua, publik Anfield akan tetap memberikan support yang maksimal buat Jurgen Klopp dan anak asuhnya. Dan harusnya sih kita bisa perform ya. Kita harusnya bisa perform, karena pemain juga pasti grundel gitu di dalam hatinya, kayak nggak bisa nih, kita harus menang nih, udah nggak ada nih, kita main kandang gitu kan, lawan Bournemouth juga, lawan tim promosi dalam tanda kutip. Jadi kita harus bisa menunjukkan taring kita ya kan, kita harus bisa memberikan kemenangan untuk melepas dahaga gitu kan di musim ini, dan semuanya akan menjadi lebih baik dengan kemenangan melawan Bournemouth besok. Jadi mudah-mudahan Klopp memberikan perbaikan di squadnya, di starting line up-nya. Gua nggak mau bahas tentang rumor transfer sama sekali, karena itu juga nggak membantu. Toh nggak mungkin besok langsung datang dan main juga gitu kan. Jadi harapan gua Klopp bisa merubah squadnya, diatur lagi ya kan, rotasinya seperti apa, dan para pemain yang diberikan kesempatan bermain bisa perform, dan hasil imbang dan kekalahan terutama melawan Man United kemarin bisa menjadi cambuk buat mereka, untuk mereka bisa wake up man, this is the real deal, the season already started gitu. Jadi mereka bisa kembali menampilkan yang terbaik pastinya buat Liverpool. Ya itu aja sih mungkin, karena bukan laga yang besar, jadi juga ekspektasi ini kalau saya coach Justin yang bahas ya kan, dia kan biasa kan bahasnya langsung menyeluruh tuh. Nah laga yang kayak gini di skip sama dia, merem Liverpool menang, biasanya dia ngomongnya kayak gitu tuh kalau laga-laga yang kayak gini, kecuali kalau Chelsea Spurs misalkan, nah itu dibahas tuh sama dia gitu kan. Jadi juga nggak banyak yang bisa dibahas dari Bournemouth. Yang jelas
sebagai tim promosi mereka juga akan berusaha mengejutkan. Kalau Fulham aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus diwaspadai Liverpool, dan juga mereka habis 2 kali kalah beruntun, jadi mereka juga pengen menang, minimal pulang membawa poin di Anfield, karena mereka juga tahu Anfield adalah tempat yang sulit gitu kan. Jadi ya kita harus menampilkan sesuatu yang maksimal, nggak bisa nganggap remeh. Kita harus bisa bawa bukan bawa pulang, kita di rumah sendiri gitu ya. Kita harus bisa menyelesaikan laga, menuntaskan laga dengan 3 poin di tangan gitu ya. Itu harga mati, itu harus terjadi pokoknya ya. Mudah-mudahan tercapai pastinya ya. Dan nanti gue akan update lagi tentang rumor transfer dan segala macamnya. Jadi teman-teman boleh stay tune di sini. Kemarin Liga Champions hasilnya udah keluar ya anyway. Jadi gue akan udah langsung mulai searching buat karena gue kan jadinya nih kenyataannya nggak bisa ke Inggris nih teman-teman ya, nggak bisa ke Anfield gitu. Jadi gue akan berusaha menonton Liverpool away di Champions League gitu, atau minimal gue bisa nonton laga lain gitu yang menarik. Jadi kalau teman-teman yang penasaran gimana sih trip ke Europe, tips and triknya apa, hal apa yang baiknya nggak dilakukan dan segala macam, lu bisa pantengin channel ini. You are at the right place. Jangan lupa subscribe, like this video, komen di bawah ekspektasi kalian seperti apa dengan pertandingan besok, share ke teman-teman kalian, and I'll see you in the next one. Bye bye.